Balik lagi karena narasumber kami tercinta adalah Koyus dari Hai Popstar Indo. hai. You guys. Iya. Ya. Gimana? Cuman sekarang Julius kedengaran suaranya aja ya, yang munculnya kita. Ya. Ya. Karena kita bajak. Ya. Betul. Oke. Kalau mau lihat orangnya nanti nunggu di Alah, YouTube udah ya. bosan lah. Kan orang di balik layar. Oh iya Oh, iya, benar orang di balik layar. Oh iya Sesuai benar. konsep ya. Iya, Bener juga. Gak usah nam. Boleh, Gini. boleh. Tadi sempat sampai mana ya tadi kita nanya-nanya sejarahnya ya dia waktu itu Iya, ya. Popstar Indo tuh dari Ternyata 2014. Koyus tuh dari SD sampai SMP teh geus dagang tah. Udah dagang. Ya. Semua didagangin, Pak. Berlanjut nih. Ya, berlanjut yang tadi. Berlanjut Oke. itu, Pak. Ya pas SMP mulai itu kan tadi Cibadak, Cimol. Cimol. Nah, terus si variannya lebih variatif lagi karena uang hasil ngejual tadi pakaian itu kan ya. Aha. Barang-barang branded tapi second tapi masih bagus. Oh, Ya kayak iya. beli modal 10.000, 12.000, jual 25, jual 30 kan Iya. batinya nikel berkali-kali lipat untungnya. Iya, betul. Dibelanjain lagi barang jadi makin banyak. Nah, banyak orang juga teman-teman pada tahu dan kebetulan karena saya bersyukurnya saya nongkrong di circle yang tepat. Oh, Circle iya. yang tepat. Di pasar yang tepat maksudnya. Nah, ya, jadi circle-nya dan saya pasarnya. nongkrong di circle yang tepat saat itu kakak-kakak abang-abangan mulai pada ngelintis yang namanya distro clothing. Betul, iya, ya, betul, saya iya, nongkrong iya. di belakang BIP itu Hotel Santika, PI lah tongkrongan. Iya, Terus PI ke itu. Separwa kalau weekend gitu. Nah, Ya. di situ juga mulai tuh jual belinya Dokmart masih murah dulu, Dokmart 50.000 bro. Bener asli. Iya, bener. Dokmart yang pertama kali gue beli itu harganya 50.000. Hmm. Belinya di anak-anak skinhead. Cuman Wow. maaf Oke. 50.000 waktu itu cukup untuk seminggu. 50.000 saat itu kan lumayan. Itu Iya tahun sih. 99. Oh iya, aku lupa. Nah, Maaf. dan itu Dokmart pertama kali yang gue beli 8 lubang, Iya. made in England, 50.000. Asli. Dia tuh nawarin tuh dulu tuh 70, terus akhirnya terjadilah kesepakatan harga 50.000, bayar 50.000. Itu gua pakai sampai hampir 10 tahun. Sampai kuliah. Sampai kuliah. Dan setelah Berarti ukuran kakinya nggak gede-gede tuh. enggak sempit sebenarnya udah nggak enak. Oh, cuman pas gua kegawainya gitu makin pas gitu. gua beli itu memang ukurannya lebih agak gede. Oh, Agak gede. Jadi iya, gua iya. beli itu size-nya waktu itu size 7. Jadi gua masih bisa pakai sampai kuliah cuma udah nggak enak. Udah sempit banget. Nah, akhirnya gue jual 350.000 bro. Anjis. Jadi pakai 10 tahun. 10 tahun. Harganya Mulai 50, jual pakai 10 tahun. jual 350.000. Jual Oh, masih wah, ayam kayaknya balik 350.000. modalnya balik modal. Nah, banget sih, makanya gue jual Dokmart pas sampai detik ini gue udah ratusan pasang lah Dokmart yang gue jual Oh, di gitu. Popstore Indo. Jadi Dokmart tuh salah satu item Iya. yang kalau ada orang jual murah mah gue pasti beli karena udah pasti yakin gue bisa ngejualnya gitu. Benar. Gitu Dokmart. Setuju nggak sih kalau misalnya barang-barang branded atau barang branded yang dulu gitu sekarang tuh menjadi kayak ini treasure gitu. Iya betul. Justru malah nilai jualnya makin tinggi Betul, kan. ya Gitu itu di situ makanya gua pancek gitu di bisnis ini karena barangnya yang pertama kan nggak basi, bahkan value-nya bertambah terus. Barang yang udah lawas disimpan justru value-nya naik. Iya, Ada masanya justru barang yang saat ini lagi nggak rame, dia muter saat suatu hari jadi rame lagi. Ya, Iya kayak sih, bener. fashion aja Kayak sih. gitu, ya Iya, gitu. yang memang passion atau Gitu. karena relate dengan banyak kan passion ya, maksudnya barang-barang aparel. Kalau gua campur Apapun itu ya, campur aduk ya? Kita tadi kan fokusnya mah ke Iya, pergerakan saldo. Kalau barang mah gua otomotif. Apapun Kemarin itu lagi ya. April, Mei, Juni kemarin gua lagi ramai sepeda itu Iya, seminggu gua benar, bisa benar, ngejual 4 sampai 5 sepeda. Iya, Itu lagi rame. Gue Terus lagi juga rame. lihat tuh di Instagramnya Popstar Indo tuh jual mobil Mini Cooper ya. Oh ya, Itu itu laku dong. laku Hebat ya. lagi masa pandemi Iya. gitu gue jual Iya, mobil nih. 350 juta laku. Hoki banget ya. Ada yang beli anjing. Dengan Iya. harga Emang berapa sudah tuh? rezekinya. Ada rezeki Tapi kalau 350. Wow. 350 juta. Enggak Edan. cash, enggak nyicil. Dia transfer 4 kali. Oke. Dia nge-DP berapa puluh terus sampai ngelunasin. Iya. Orang Jakarta akhirnya gua towing itu ada bisa dilihat di YouTube
Iya. channelnya si Kerry Astina, yang punya kan Kerry Astina, YouTuber dengan 2,8 juta subscribers. Pantesan. Iya, Tapi iya. lakunya di Popstar Indo. Lagunya di Popstar Indo. Heeh. Emang berarti cuan Hoki Hoki dia dia. mah. Pakai Itu susuk apaan sih, bakso Pak? tahu ya? Nggak tahu Tadi sih ya, pasang itu mah susuk di mana gitu kebenaran kan. aja, memang kebetulan laku ya benar. kayak gitu. Jadi Iya, iya. apa namanya, bener-bener kejutan. Gua nanti besok mau ngejual barang apa ya gua nggak tahu. Iya benar Ntar juga sih. malam ada orang tuh setiap hari nge-WhatsApp, nge-DM ke gua nitip jual barang, bener-bener random apapun. Jadi gua Iya, ya gua kurasi, oh ini oke, ini Iya. enggak, Iya, ini iya, oke. iya, Tapi iya. ya jadi sekarang itu udah nggak usah capek hunting nyari barang, udah, karena orang yang titip jual tuh berdatangan tiap hari lah gitu ya. Ya gua Lu bersyukur, cari gitu puji ya. Tuhan, Ya, alhamdulillah. akhirnya dia nyamperin sendiri ya. Betul, jadi Nyamperin, karena nyari si hunting. Popstar Indo udah jadi kayak platform orang mau nyari barang atau mau nitip jual atau mau tuker barang, barter bisa gitu. Banyak juga dari awal pun Popstar Indo berjalan, orang yang ke gua temen-temen gitu yang barang-barang yang udah nggak dipakai, barang-barang peninggalan mantan, barang-barang Asik. yang udah nggak muat, yang udah bosan dijual ke gua, dititip jual, ya udah akhirnya. Makanya varian barangnya bener-bener macem-macem, Macem-macem segala ya. macem gitu, dari peralatan Tapi ada juga nih rumah, alat kayak musik. thrift shop gini tuh yang memang dia fokus di salah satu produk, maksudnya Iya, item spesifik, gitu, iya. misalnya. Banyak yang gitu. Iya, banyak yang gitu, yang khusus sepatu, khusus kacamata, khusus jam tangan, Iya, iya, khusus iya. action figure, khusus records, Iya. vinyl, kaset. Kalau gua memang campur aduk. Intinya bakal kejutan sayang. Iya bener, Popstar karena Indo. apapun semua ada di Ya, Popstar. itu Yang paling selama menjalani Popstar Indo, berarti Popstar Indo udah berapa tahun nih? 6 tahun. 6 tahun, selama 6 pakai tahun. nama Popstar Indo udah 6 tahun. Kalau Iya. jualan mah udah ya Udah dari dulu kan, dari kelas 1 SD kan. kelas 2 kan, anjing. Heeh. Dari 35 Dari, tahun yang iya, lalu. dari kelas 2 SD loh. Apa disebutnya entrepreneur ya? Sangat-sangat Bisnis. entrepreneur sekali ya. Bakatku butuh, Mang. Ah, ya kabeh kisah dua itu mah. Butuh buat Nih, jajan. selama 6 tahun ini, Nah. hal yang paling mengejutkan nih menjual apa? Nah, itu yang kemarin sempat yang paling baru, paling mengejutkan mah yang itu Pak Tito, cucu Ibu Inggit Garnasi, nitip jual surat cerai Bung Karno itu kan sampai 30 media lebih ngejar-ngejar, ada kalau buka di YouTube lah. Oh ya? Sampai Kang Emil turun tangan, ya itu heboh banget. Nah itu kenapa tuh bisa heboh begitu? Ya karena Iya kan itu sejarah su- ya. Dan itu sebenarnya surat barang cerai pribadi, personal ya. sebenarnya barang pribadi, bukan untuk ya pribadi, tapi karena orang kan baru lihat bentukannya dan di satu lembar, jadi ada surat cerai sama surat nikah. Nah di surat cerainya itu di lembar yang terakhirnya itu ada dalam satu lembar ada 5 tanda tangan tokoh bangsa. Ya Soekarno, Ibu Inggit, tanda tangan asli, itu Tanda surat tangan asli, asli. udah dilaminating. Ya. Nah, Soekarno, Bu Inggit Garnasi, Iya iya iya. dan saksinya Saksinya siapa? yang pertama Ki Hajar Dewantara, Woi, yang kedua Kiai Haji Mas Mansur, Mas Mansur. yang NU ya. yang kedua Muhammad Hatta, Muhammad Hatta. yang ketiga Kiai Haji Mas Mansur. Jadi di satu lembar itu ada 5 tanda tangan tokoh bangsa. Wah itu mah gila lah. Ya Terus lu terima? buka aja YouTube surat cerai Bung Karno. Ya, lihat aja itu berita-beritanya dijual di Popstar Indo, gitu lah. Sampai wartawan Iya iya. CNN, TV One datang ke toko. serius. Ah, Toko Hallway yang enggak, pas sekarang? masih di Supratman gua. Oh Oke. ya masih di itu ya. Heeh. Harus li. Media Indonesia, Tribun Jabar. Wah, ini pusing gua bilang, aduh ya udah, itu singkat ceritanya yang paling mengejutkan itu sih. Gitu. Itu tiba-tiba datang memang maksudnya si cucunya itu memang sengaja. Jadi kebetulan karena atau gimana? Atau kenal? karena ya networking lah ya. Jadi ada info terus dari salah satu teman wartawan Kompas. Gitu ya ya. Ya. Wartawan Kompas lagi ngeliput bokap gua tuh tukang gambar. Nah, ini Oh iya, Rosi karyanya Panturas. Nah, ini Iya, bokap gua iya, ini. iya. keren tuh. Wih, Sedap. sedap. Mau dong? Bokap gua Berapa nih? seniman underground. Nah, ini Panturas nih bikin. Iya iya iya. Nah, jadi kebetulan pas lagi si wartawan Kompas TV lagi ngeliput ke rumah, ngeliput bokap gua ngegambar, ya akhirnya karena semua kemanapun kaki gua melangkah orang tuh tahu gua tuh tukang jual beli barang gitu. Betul, Jadi betul, makanya betul. Yus ini ada Iya. mau jual ini nih surat cerai Bung Karno gitu. Jadi akhirnya nyambung ya udah gitulah. Singkat cerita, kalau ceritanya. diceritain detailnya mah Oh. panjang sih. Oh. Ya pokoknya gitu lah, sampai jadi heboh lah. Tapi pada akhirnya diterima juga barangnya dan lu jual. Akhirnya si barang gua nggak berani gua megang di jab, gua cuma fotoin, gua posting. Terus jadi kontroversi karena kan cucunya Bu Inggit kan ada
keluarganya ada Oh, banyak, iya, jadi ada benar, beberapa benar, yang betul, nggak betul, nggak tidak setuju. ya. Terus Iya, Kang sih, Emil benar, akhirnya bisa. turun tangan. Jadi Iya, Kang iya. Emil datang sama Kang Emil katanya mau dikasih kompensasi, itu mau ditaruh di Badan Arsip Nasional atau di museum. Iya Tapi sih. ya belum, sampai sekarang belum. Jadi suratnya masih dipegang Pak Tito. Tapi si Pak Tito itu ngejual bukan karena butuh-butuh duit banget. Pak Tito itu umurnya 75 tahun. Pak Tito itu papahnya Cucunya ya? Iya. Pak Tito tuh cucunya? cucunya Bu Inggit, tapi Bu bukan Inggit. cucu kandung, kan Bu Inggit tuh memang nggak Iya, punya iya, anak. iya, iya. Jadi Iya, dia tidak, tuh dia tidak. cucunya dari kakaknya Bu Inggit. Oh. Tapi jadi udah pantesan diangkat jadi cucu, Jadi cucu. karena dari kecil diurus dan sampai Bu Inggit meninggal yang paling ngurus tuh Pak Tito. Makanya Bu Inggit pas sebelum Apa, meninggalnya Bu? ngasih wasiat kalau barang-barang peninggalan Bung Karno disimpan sama Pak Tito. Bu Inggitnya sendiri yang bilang, wah gue juga merinding nih. Asli itu. Jadi Pak Tito itu bukan orang sembarangan. Papahnya itu Pak Asmara Hadi namanya, dulu tuh menteri zaman kabinet di Kora. Itu tuh menteri zaman Soekarno. Iya, iya. Jadi iya. ngejual itu bukan karena butuh duit, tapi emang amanat dari Bu Inggit dulu semasa hidupnya pengen bikin rumah sakit bersalin buat masyarakat, rumah sakit bersalin gratis. Makanya iya. surat itu Dijual. buat dia peninggalan yang paling berharga, yang sok kalau ada yang mau, gua duitnya buat ngebangun rumah sakit bersalin selama gua masih hidup nih, umur Iya, 75 tahun benar. sekarang. Karena ketika dia mungkin nanti udah nggak ada, surat itu kan entah itu bisa diurus atau enggak sama anak cucunya kan nggak tahu. Betul, Makanya betul, betul. mumpung orang hirup keneh, kurang dijadikan ya rumah sakit Rumah bersalin sakit ini bersalin gitu. gitu Itu ya. amanah dari Dari almarhum Bu Inggit sendiri gitu. Berarti sampai sekarang belum ada ketok palu fixnya seperti apa gitu ya? Belum, Kan ya. tadi maksudnya Pak Ridwan Kamil pun Heeh. Mau Kang Emil ini udah ya. turun kan, Ya mau gitu. ternyata Ya. memberikan Oke, oke. kompensasi dan dijadikan arsip Ya, di di Badan museum atau di Badan Nasional. Arsip Nasional. Ya gitulah. Wah ternyata Wah, ya. keren sekali loh. Itu mengejutkan sekali, benar-benar mengejutkan. Tapi Jadi gue, tidak salah. iya, tapi gue mau nanya deh, selama 6 tahun Popstar berdiri, ada hal-hal mistis nggak sih? Kan banyak ya titipan orang gitu, barang. iya. Kayak ini yang paling terkenal tuh jam dinding. Iya, Oh kalau iya. nggak apa gitu. Lukisan. Deketan nggak Iya, jadi. lukisan. Keris. Iya, keris Iya, iya. itu kan. Gua barang-barang pusaka tuh banyak orang yang nitip ke gua. Nah Terus itu pernah ada kejadian Ya. apa gitu? Ceritain dong ya horornya. jadi kan gua juga memang si Popstar Indo awalnya itu tadi ya nyambung cerita yang tadi pas SMP, SMA jual beli, kuliah jual belinya makin udah gadget, laptop Iya, dan iya. lain-lain. Terus motor juga terus apalagi setelah gua gawe di belakang layar nih. Iya, iya, Gua iya. gawe di belakang layar, ngurus beberapa talent, gua keliling-keliling traveling, akhirnya barang makin banyak, terus jual belinya makin jadi lebih menyita waktu sebenarnya, bukan ya jadi profesi yang memang menghasilkan gua jual belinya. Terus mulai kenal internet. Ada FJB Kaskus, mulai upload. FJB itu ya. Upload belum ada Instagram tuh Iya, iya, 2002 dari 2011 Ya dulu sempet rame ya, apapun FJB. nyari yang rare apa tuh di ya, FJB FJB Kaskus, Sampai gua ada uploadin. bahasa-bahasanya gitu kan. Terus ada toko bagus, sekarang OLX. Oh iya benar toko bagus. Sekarang OLX. Kalau goblok. Toko bagus, rame tuh lumayan. Iya, benar, Jadi toko bagus. mulai tuh gua ngirim-ngirim barang keluar kota itu setelah dari FJB, ya gua nguploadin barang FJB Kaskus Betul. sama toko bagus, sama di Facebook juga berapa. Iya. Nah, mulai jalan. Nah, terus akhirnya pas 2014 itu gua udah banyak main Instagram dan mulai juga megang beberapa akun kan. Akun band, akun personal dan lain-lain. Terus Iya. gua pengen bikin khusus aja jualan di Instagram lah, karena gua amatin saat itu 2014 intensitas orang main sosmed terutama Instagram itu sehari itu Setelah waktu itu Twitter ya sempat ini ya kan. Eranya Twitter cuman di udah mulai Twitter turun. jualan barang nggak terlalu efektif saat Iya, itu iya, karena iya, benar, dulu benar. dulu apalagi kan belum bisa tweet pic, Iya, dulu kan benar, masih benar. riweh lah. Ah. Jadi masih microblogging teks aja meracau gitu. Ya Iya. udah akhirnya gue bikin Instagram khusus buat jualan. Ya udah tercetus nama gue bikin yang nama yang mudah diingat. Terus gue memang pengen pakai nama Indo merepresentasikan gue mau bangga sebagai orang Indonesia gitu Iya, ketika benar, kemana benar, gue benar. sama anak-anak mewakili gitu Indonesia. Wah dari mana, where do you come from? Indonesia. Gue mau bangga, gue anak-anak bangga. Makanya gue brand gue sendiri gue pengen ada Indonya. Terus gue terinspirasi juga sama Indofood Sukses Makmur. Anjir, itu keren banget. Dari kecil tuh gue liat Salim Group tuh ya.
Ini emang dari kecil otaknya udah bisnis Nggak ya. tahu sih Kepikiran gua. aja nih. Enggak, gue teh dari dulu teh kagum gitu anjing. Iya. Kebayang nggak kan lu Indofood sukses makmur ya? Anjing ya semua yang Indo-Indo ya Super Indo, Indo Iya, Grosir, iya. Indo Grup- Maret jaringannya ya, Indo-Indo Indo semua lah ya. Indosiar. Salim ya, Salim Salim Group. Group. Iya, betul. Gue makanya gue pengen ada brand gue ada Indonya, kayaknya Popstar Indo. Itu mah Iya, dapat iya. inspirasi lagi sambil di kamar mandi gitu. Anjing udah. Sambil pup pasti. Sambil pup, betul. Gua bikin lah Instagram khusus namanya Popstar Indo. Saat itu gua lagi mau merit. Jadi barang udah banyak juga di kosan, di rumah. Gua waktu itu ngekos Jakarta. Barang udah banyak numpuk, udah gua uploadin lah. Dan kategori barang koleksi gua tuh macam-macam pisan, di kamera analog, record semua udah jelas, mainan, action figure, fashion, segala macam, alat musik. Udahlah gua uploadin ya. Udah di situ. Dan kebetulan karena ya teman-teman di lingkaran banyak influencer lah katakanlah ya di sekeliling kita Kebantu kan juga ya. kebantu, jadi mereka juga yang lucu ya follow gue juga ntar mau barang-barang gue pisahin, gue titip juga pada nge-follow, pada belanja, jadi pertumbuhannya lumayan lah si Instagram. Nah di situ nah terus karena barang udah numpuk akhirnya gue memberanikan diri untuk sewa kios. Jadi dulu pas 2014 itu si Intan, kalau tahu Intan Substore, Intan Anggita. Oh yang MC bukan sih? Iya, Dia dulu suka MC ya. Iya, Oh iya tahu Gue sempet lupa ya, mukanya acara tapi. Ya, Intan, oke. Intan sekarang Oh iya tahu. aktif quad sketch, sekarang dia Iya, bikin iya. upcycle. Dia mau pameran di Prancis nih 2021 di Paris. Dia bikin upcycle clothing gitu sekarang. Nah, itu dia bikin substore. Pas bikin substore gue juga udah jalan di Popstar Indo, terus dia nawarin kok. Jadi dia mah ada sahabat gue dari zaman di Bandung kan. Iya. Dia kan dulu kuliah di Unpar. Terus kok aya tempat kosong ya Jakarta di mana? Di daerah Jaksel keneh. Daerah deket Pangpol dinya lah, deket Blok M naon, Pasar Santa ngaranna. Iya, Masih kosong itu. Iya masih kosong. Gua ngecek ke sana, baru ada ABCD Coffee dulu, tempat 2015, latihan barista. 14 ya? 2013, 14. 14 kan? 14. Nah, sempat sana masih kosong Masih gitu. kosong. Kondisinya masih kayak pasar inilah, hallway sekarang. Iya. Yang masih kosong-kosong Iya gitu. masih Nah, dibangun gitu. Si Intan menawarkan, "Ayo kita buka, gua mau buka di sini satu kafe. Ayo." Alusin, gua yakin karena si Intan itu dia tuh memang apa ya, aktif banget kan Intan Badut ini kan? Iya, Badut romantis. Badut Iya, romantis. Iya, itu mah sahabat Gitu. baik banget Kok tahu lah. nih? Kenal. Suaminya Oh, juga iya. si Sama Arya. suaminya juga. Nah gitu. Akhirnya dia ngajakin, ayo. Cuman gue bilang, sok Tan, gue mau ngeceng di depan kosan karena depan kosan gue persis ada pasar PSPT Tebet Timur Dalam. Oh iya. Jadi gue sok aja Tan, lu buka di sana biar ada alternatif space-nya beda. Tapi gue yakin Santa pasti rame sok Tan, Iya, bener dia sih. buka Rame. rame. Iya. Happening banget. Ya udah singkat cerita gue buka di pasar PSPT karena depan kosan gua. Ya udah gue jadi punya toko pertama gue itu ya itu di PSPT Tebet. Akhirnya buka setahun setelah merit, istri nggak mau ke Jakarta, dia pengen stay tetap di Bandung, nggak bisa jauh dari orang tuanya lah. Akhirnya udah buka di Cikapundung, si Intan juga. Iya. Ayo Cikapundung kan di Bandung, gua mau buka cabang. Cikapundung itu ya, sekarang ya. Makanya tadi berkaitan dengan hal mistis tadi, gua tuh lamanya di pasar antik Cikapundung. Oh iya. 4 tahun setengah Karena di gua. situ antik banget. Gue lihat di Iya. feed Instagram Popstar ada. Oh, Kunti. Nah, itu mah udah di sana penampakan makhluk halus mah udah makanan kita sehari-hari. Aduh. Karena tempatnya memang sangat ada deh. Nah, karena yang dijual itu barang-barang pusaka, klinik itu mah jenglot ada dijual Oh, di di situ situ. deh? Iya. gitu. Ulang Lu tak pernah sih datang kadinya. cobaan Maksudnya main datang. yang ningali Dan itu. lu kebayang nggak kilin, lu tahu kalau kuburan makam orang Cina tuh ada yang patung Iya. singa gitu. Heeh. Itu tuh ada di situ dijual dari Cikadut, Bro. Oh, iya. Sumpah, dan payu yang nu meuli anjing. Jangan lagi. Ya, dan memang Penglaris penggemar kali. barang antik mah Iya sih, absurd. iya benar Karena sih, kita benar. Karena semua iya benar setuju sih orang. buat lu aja pertanyaan naon, padahal lu bergerak di industri kreatif, buat orang awam mungkin Betul. aneh. Tapi ada orang-orang relate yang sama lukisan. Lukisan kan kalau semakin absurd, semakin abstrak dan itu minim nilainya itu semakin mahal kan. dan kita juga nggak tahu dan orang benar-benar. suka juga sih yang Makanya abstrak. makanya kalau di pasar seni dan gue makanya sampai 4 tahun setengah di sana betah banget, di samping sewa tempatnya murah, lalu lintas barang tuh tiap hari tuh yang rame dan cepet gitu ya. Caranya. Ya. dan juga kan itu satu lantai 3 itu pedagang barang antik ada lebih dari 80
kios. Kalau nggak salah ada pergub apa persatuannya atau apanya Ada gitu asosiasi, ya? ada Asosiasinya kalau nggak asosiasi salah, pedagang barang antik itu ketuanya Mang Ruli P Project. Oh, Ruli Iya, Mang Ruli. P Project, kok P Nah, Project sih? nah itu udah di situ karena nah gue yang seneng di sana tuh anak-anak muda yang main sosmednya nggak banyak, jadi banyaknya pedagang-pedagang senior yang memang dia jadinya datang ke gua, Yus pengajuakeun sok ieu uploadkeun Yus, yuk postingkeun di Instagram gitu. Jadi wah capek jadinya ya. Iya, jadi ribu sorangan. Ya terus cuan dapat banyak karena varian banyak lo tinggal. Iya, jadi ibaratnya mah gua datang ke sana pernah gue karena lupa gitu gue nggak bawa kunci toko, gue datang ke sana nggak buka toko juga tapi gue tetap menang duit gitu ya? jadi orang dagang nangkring weh cuman menggunakan sosial media. Yang penting gitu gue punya ya? kuota, gue posting-postingin. Makanya pas gue di Pasar Antik Cikapunung varian barang gue anjing aneh-aneh, ada yang bawa hidran bro kasih menang lelang payu goblok hidran dong. Hidran yang gimana sih? Ini buat pemadam kebakaran yang di pinggir-pinggir jalan itu. Iya. Tapi itu bukan kan? tapi bukan ilegal, itu legal karena dia dapatnya dari lelang, balai lelang. Jadi lelang, PTPU ya. ngelelang, barang-barang gitu ya. pas itu dihajar buat pembangunan flyover. Pas pembangunan flyover jadi si Hydra itu dicoba tuh. Keambil itu terus gitu dilelang dan ada yang beli. Nah, jadi gue punya banyak kaki tangan yang memang tukang nyiar barang gitu yang akhirnya ngelemparin barang ke gue. Darling ya. Edar keliling. Tukang the kindos. Ya, jadi nitip Yus orang boga hidran sok bayar anjing cai teh hidran cobaan lah tes hiji upload payu bro anjing hidran nu meuli deh buat pajangan kan konsep-konsep kafe industrial gitu, ya masuk sih iya masuk banget benar. Jadi ada yang kris yuk aing boga kris bisa nangtung cenah anjing bisa berdiri anjing dan didemonstrasiin tapi kalau itu ada kalau dari rasional secara ilmiah dia pinter naro titik beratnya gimana jadi biar seimbang. Tapi bener sih bro, ada sempat gue videoin bener nangtung, bener berdiri si keris. Ada isinya itu. Nah kayaknya. Itu juga walah. Tapi kalau secara ini make sense, mungkin dia bikin bentuknya tuh untuk seimbang ya. Ya bisa jadi. Mengeksplorasi gravitasi mungkin. Iya. Jadi ada di sana ya, yang serunya nggak ada namanya clear area, nggak ada jam tutup. Kalau gue sekarang di HW Kosambi ada jam tutup. Ada jam tutup. Ada jam tutup. Kalau di sana mah kagak ada. Gitu. Jadi gue ada tamu yang udah jam 12 lewat nih. Yus, gue mau ke toko. Aja Gue gitu. udah mau nyampe Pasteur nih. Gue besok gue ada meeting dan malamnya gue mesti nggak ada waktu lagi. Nggak ada waktu lagi. Malam gue mesti balik gitu lagi Jakarta. Gue mau sekarang ya. Udah gue tungguin sampai jam 3 aja di toko dan banyak yang nginep di sana juga. Banyak rame ya. Banyak karena ada studio tato Mang Ayi, Mang Ayi Tato itu pendirinya Bikers Brotherhood. Dia punya studio di sana. Dia ngegambar tato, ada yang ngelukis, ada yang nge-repair reparasi furnitur. Jadi makanya banyak yang nginep di sana juga. Jadi tamu tuh yang sampai jam 2, jam 3 sampai subuh bener-bener ini ya rumah susun 24 jam bener-bener antik kelakuan yang beli juga antik. Makanya pasar antik. Makanya kalau ngelihat menemukan makhluk halus udah sering ada yang waktu itu si Bang Lai. Dia memang kuncian di situ. Orang Sumatera Utara. Dia ngekosnya di Cikapundung aja, dia barangnya di situ. Saya tanya nggak sare kasurnya dilipat siang-siang ya udah jualan, malam udah rolling door ditutup setengah karena nggak ditutup juga udah aja ditumpukan buku-buku dan barang-barang antik lukisan tidur. Ada dia ini di grup di WhatsApp, bro ya ada tamu cewek anjing yang 12 peting bro, ada tamu cewek cakep ini siapa? Sirinta. Ada saya jangan kaset deket lift. Duduk anjing merinding saya. Ini bener gua enggak mengada-ngada ya. Habis dari basement bawah kayaknya tuh. Enggak tahu lah dan memang atau di situ ada yang jual jenglot, ada lukisan, ada barang-barang kuno dari zaman Majapahit. Ada dari kuburan sok bayangin atuh. Jadi ya no wonder gitu ada cewek duduk di kursi depan lift gitu. Sama si lain panggil si lain samperin kan. Si lain sampai ada cewek nih. Terus tamu gitu. Ya udah samperin. Ngobrol sama dia, bentar. Terus dia mau bikinin kopi. Bikin kopi, dia mau menyuguhin atau mau ngambil minuman, dia nyimpen minuman teh manis atau apa gitu ke toko pas gitu ambil. Udah nggak ada anjing, tapi wangi bunga. Anjing, itu kayak gitu-gitu teh sering. Jadi ya udah
Di Cikapundung mah. Tapi memang Cikapundung basementnya Dan- aja udah ngeri banget Dan sih. semua teman-teman gue yang punya aura bisa ngelihat semua anjing ini edan. Nah termasuk Udah Iya. sarangnya bini gua, kayaknya itu. bini gua pas datang sana bilang, anjing Seru, sana seru ini gitu. mah, wah gila ini mah sarangnya. Makanya Risa Saraswati edisi perdana Jurnal Risa di Cikapundung. Iya. Edisi perdana yang lu lihat di Cikapundung, Oh, iya. gitu. Dan kenapa lu pindah? Nah, kenapa gue pindah? Karena gue ketemu sama partner yang dia pengen buka Popstar Indo Kitchen. Jadi Oke. akhirnya buka di Supratman. Dan barang gue udah gak ketampung karena di Cikapundung itu kan Kecil. kecil. Dan Iya. kiri kanan gue Udah penuh udah kan penuh. semua ya. Kalau ada kosong space mah, lagi mah sama gue mungkin mau bisa. dijebol jadi 2, teman udah Iya. penuh. Jadinya udah di sana tetap ada yang nerusin temen gue buka yang lebih gede karena gue kan ada naro motor juga Iya. jualan kayak Sepeda, ada kan sepeda pada ada saat macem-macem banyak. Jadi ya udah Supratman sekarang buka Oke. kitchen. Tapi di Supratman cukup setahun karena The Hallway ini yang menjanjikan anjing gue butuh ngumpul sama anak muda supaya ya seru lah, gue seru banget Iya sih, di The Hallway gitu. Karena memang mungkin Pasarnya juga kan. iya. Dan kebanyakan networking anak yang muda. dibangun oleh Betul. Julius tuh memang basically anak-anak muda awalnya Betul, Iya. gitu betul. kan. Udah dan saya Iya, juga kan iya, masih lah belum. Masih Iya. muda dibandingin dia, ya kan? Apa-apa. Welcome to the club. Asik. Wah.